yang pasti ditunggu-tunggu pertanyaannya. Jadi poin selanjutnya itu adalah gaji. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing cerita pengalaman part-time story aku. Jadi aku pernah part-time atau kerja paruh waktu. Jadi di sini aku udah ada 1 sampai 15 poin. Yang di setiap poinnya akan aku jelasin maksud dari poin itu apa. Yang aku tegaskan di sini aku beritahu, yang aku informasikan dari poin 1 poin 15 itu adalah di tempat aku part-time. Kalau kalian nanya nanti di tempat lain sama nggak, aku nggak tahu, bisa sama tapi pasti banyak bedanya karena setiap perusahaan, setiap PT itu punya persyaratan dan ketentuannya masing-masing. Aku di sini juga mau kasih tahu aku part time pas kelas 12 semester 1 pas bulan Juni 2019 sampai Desember 2019. Kenapa aku part time pas Desember, terus kenapa pas kelas 12 semester 2 aku nggak lanjutin? Ya gila aja lu diomelin bentar nanti, karena kelas 12 semester 2 itu udah sibuk-sibuk yang namanya ujian untuk melaksanakan ujian nasional yang gagal ini karena virus corona. So jadi gue udah diwanti-wanti untuk enggak part-time lagi sama diri gue sendiri, buat gue fit, terus juga sama guru gue, sama orang tua gue. Jadi gue memutuskan untuk berhenti di Desember. Dan gue kenapa nggak part time pas kelas 11? Sebenarnya gue pengennya tuh dari kelas 11 part time, cuma gue belum punya kenalan yang biasa part time, yang punya banyak pengalaman part time. Nah terus juga gue masih bingung emang bisa part time pelajar itu part time kayak kalian nih yang pasti nonton video ini mencari tahu emang bisa seorang pelajar itu part time. So makanya tonton video ini sampai habis. Gue bakal ngomongnya pelan-pelan karena di sini gue juga ngerasa suara gue udah habis, karena gue tadi juga habis bikin video yang tips menabung untuk pelajar. Kalian tonton dulu video. Jangan lupa klik tombol subscribe channel ini, like video ini, dan follow Instagram aku di @karinyoyan_. Makasih. So kita langsung aja ke part time story. Poin yang pertama, jadi di poin yang pertama ini aku mau ngasih tau dulu aku sekolah di mana, kapan, dan jam berapa. Jadi aku sekolah di salah satu sekolah SMA Islam swasta di daerah Kebaya Selatan. Aku sekolah dari Senin sampai Jumat, Sabtunya libur. Dan aku sekolah dari setengah 7 sampai setengah 3 normalnya. Kalau bangun cepat biasa jam 11, setengah 1, setengah 2. Dan kalau lagi PM untuk kelas 12 itu biasanya pulangnya lebih lama, jam 4 atau jam 5 tergantung mata pelajaran PM-nya itu apa. Poin yang kedua itu akan aku jelaskan apa itu part time. Sebenarnya arti part time itu banyak, cuma di sini aku menjelaskan yang aku mengerti. Apa itu part time? Jadi part time adalah kerja paruh waktu, kerja yang biasa dilaksanakan oleh para mahasiswa dan pelajar. Emang biasanya banyakkan para mahasiswa. Cuma part time ini adalah kerja yang cuma beberapa jam doang. Ada yang 5 jam, ada yang 8 jam, tergantung perusahaannya itu. Nah biasanya dilakukan di hari libur, Sabtu, Minggu, ataupun hari di tanggal merah. Ada juga yang part time di hari Senin sampai Jumat, tapi itu jarang sih, dan biasanya itu cuma kerja beberapa jam doang. Dan yang ketiga, alasan aku part time. Alasan aku part time adalah aku part time yang pastinya aku pengen punya uang jajan tambahan. Jadi aku part time karena aku mau punya uang untuk membeli sesuatu yang aku inginkan, karena aku tipe orang yang gak suka minta langsung ke orang tua. Jadi kalau aku emang pengen membeli sesuatu, aku pasti tabung dulu. Yang kedua, aku pengen punya banyak pengalaman dan punya banyak teman. Karena kan kalau aku kan sekolah di SMA, mungkin kalau di SMK dia udah punya pengalaman yaitu PKL kan. Kalau SMA itu gak punya pengalaman kerja, jadi aku pengen nyari pengalaman di part time. Jadi biar aku nanti lulus sekolah aku nggak kaget sama dunia kerja, karena aku udah niat banget buat kuliah sambil kerja nantinya. Poin yang berikutnya, aku part time-nya kapan? Aku udah bilang tadi aku part time-nya pas hari libur, yaitu Sabtu, Minggu, atau tanggal merah. Sebenarnya ada hari Jumat, cuma hari Jumat aku sekolah, jadi aku nggak ambil pas hari Jumatnya itu. Part time-nya di mana? Jadi aku selama aku sekolah aku cuma part time di satu tempat, yaitu di PT
The RJ Restoran dan Function Hall. Jadi itu PT itu ada di daerah Jembatan 5 Jembatan 5 ke daerah Season City, lingkup Season City gitu. Pokoknya dia tuh tempat kayak wedding, restoran, sama acara-acara arisan, acara ulang tahun, terus acara kumpul keluarga, reuni gitu dah. Pokoknya itu tempat-tempat acara. Hanya sebagai apa? Jadi di sini aku kerjanya tuh aku lupa namanya apa ya. Tapi aku di sini akan menjelaskan apa pekerjaan yang aku lakukan saat aku PT di situ. Aku bisa dibilang waiters atau pelayan. Waiters itu pelayan, atau bisa juga dibilang lain, aku lupa itu istilah namanya apa. Di sini aku mau ngasih tahu. Jadi aku kerjanya itu yang pertama lap piring, loyang, sendok, mangkok yang habis dicuci kan tuh masih basah, jadi aku lap biar kering. Terus jaga stand makanan yang namanya wedding di gedung. Kalian mau kan kalau ada suka stand makanan, aku tuh yang jagain stand makanan itu biasanya ngasih makanan ke para tamu undangannya. Terus clear atau clean up itu biasanya tuh beres-beres, ngangkutin piring-piring kotor yang habis orang tamu undangan makan ke setiap lantai. Itu kan ada pantry atau dapur kecil di situ. Terus ngerapihin meja atau susun alat makan di meja bundar tuh kayak gini. Nah kayak gitu. Terus aku juga diajarin ngelipet yang kayak gini nih, pokoknya ngelipet yang kayak gini. Aku juga diajarin kayak gitu dan aku udah bisa. Terus cabut kain kursi yang pas di wedding itu juga aku kayak banyak deh, pokoknya banyak banget pengalaman yang aku dapat. Berikutnya aku lupa lah poin berapa ya. Berikutnya itu adalah sistem part time-nya seperti apa. Sistem part time-nya itu aku jadi part time dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, berarti 8 jam ya. Dari jam 2 sampai jam 4 itu biasanya aku lap-lap, merapiin, terus nata minum sama udah. Terus habis itu turun ke bawah buat makan. Itu biasanya jam 4 sampai jam 5 istirahat makan. Nah itu biasanya dikasih makannya nasi goreng ayam, sama boleh ambil minum air putih es. Terus keluar gedung itu boleh jajan di sekitaran Season atau mau di dalam Season City. Terus jam 5 masuk lagi, jam 5 sampai jam 10 itu acara weddingnya. Jam 5 weddingnya itu mulai jam 7 sampai jam 10. Cuma kan ada tamu yang udah datang dari jam 6. Jadi aku dibagiin stand, kamu mau jaga apa? Biasanya sih aku jaga sup. Aku juga pernah jaga sate, pernah jaga PMP, pernah jaga apalagi lupa gue. Pokoknya seringnya aku sup. Itu aku turun ke bawah, kalau udah jam 10 turun ke bawah untuk ambil tas. Habis ambil tas, ngumpul, tinggal tunggu manajernya datang ngasih uang upah part time itu langsung dikasih pas hari itu juga. Jadi poin selanjutnya itu adalah seragamnya gimana. Jadi karena disuruh pakai kemeja putih sama celana bahan hitam, nggak boleh lepis, sama kerudung hitam. Dan nanti kerudungnya itu diikat ke belakang. Kalau yang nggak pakai hijab itu nanti rambutnya dicempol gitu, kayak dikonde kecil gitu. Nanti kalau nggak bisa digituin sama mbak-mbak yang kerja tetap di sana. Nah nanti pas udah nyampe sana dapat rompi sama dapat pin PT-nya itu. Poin selanjutnya, pakai surat lamaran atau CV gak? Jawabannya adalah tidak. Di PT di PT tempat aku part time itu tidak pakai seperti itu, tinggal datang, yang penting kalian sudah ada namanya. Jadi kita harus kenal dulu sama orang yang biasa part time, karena dia yang udah bener-bener biasa buat part time, dia udah kenal sama manajernya, pasti dia yang disuruh nyari orang. Nah kita harus cari tahu orang itu siapa kalau kita mau masuk part time di situ, karena nggak langsung utuk-utuk pakai seragam putih hitam datang buat part time, enggak, karena kita pasti namanya dicatat dulu sama yang biasa part time yang disuruh bawa orang itu. 3. Jadi nih di part time itu kan ada yang udah biasa sering part time nih. Nah dia udah dekat sama manajernya, jadi dia yang nanti disuruh sama manajernya, lu bawa 5 orang ya,
lu bawa 4 orang. Nah, yang disuruh itu harus cari 5 orang itu, bebas mau temennya kayak yang penting dia mau part time itu. Nah, kita kalau mau part time ya kita harus cari tahu orang yang sering part time itu biar kita bisa diajak dan dicatat namanya. Yang pasti ditunggu-tunggu pertanyaannya. Jadi poin selanjutnya itu adalah gajinya berapa atau fee-nya berapa. Jadi gajinya di tempat aku itu 125.000 per hari, dari jam 2 sampai jam 10, 8 jam itu 125.000 per hari, dan langsung dikasih pas hari itu juga. Itu dulu. Sekolah sekarang itu sistemnya udah beda, jadi mingguan atau bulanan. Jadi kalau mingguan itu diambilnya di hari Selasa, dan bulanan itu di hari apa gitu atau ditransfer karena manajernya udah ganti sekarang. Berikutnya, pelajar emang bisa? Jawabannya adalah bisa banget, tapi itu semua balik lagi ke diri kita sendiri. Karena kalau kalian udah niat buat part time, buat niat tambahan uang, terus kalian bisa ngatur waktu, kalian pintar nyari orang yang punya pengalaman part time, pasti kalian bisa part time. Tergantung niat kalian mau apa enggak part time. Kalau kalian cuma mau doang tapi nggak ada usaha nyari-nyari informasi, ya cuma saja namanya tidak bisa. Itu temen pramuka juga, dia SMP, jadi habis dia UN dia tuh kan nganggur SMP. Selama dia libur tuh dia part time di restoran di daerah Priuk gitu selama 2 bulan deh kalau nggak salah. Dan itu dia kerjanya kayak kerja biasa tapi cuma 2 bulan doang. Poin berikutnya adalah ada persyaratan khususnya nggak sih? Jadi sebenarnya itu opsional tergantung perusahaannya masing-masing. Kalau di PT aku sih sebenarnya nggak ada ya. Yang penting kalau kalian rapi, sopan, bersih. Yang cowok jangan kumisan, jangan jenggotan, terus rambutnya rapi. Yang cewek pakai kerudung, nanti jenanya tuh diikat ke belakang. Kalau yang cewek nggak pakai kerudung itu nanti dicempol. Terus pakai make up, yang ceweknya wangi, sepatunya hitam, rajin, terus jangan males-malesan lah, intinya gitu doang sih sebenarnya. Nggak ada persyaratan khusus. Jadi poin berikutnya adalah yang beragama Islam jika mau sholat itu bagaimana. Jadi kalau mau sholat ya tinggal izin aja sama kaptennya terus mau sholat. Karena kan biasanya dari jam 2 zuhur lewat, berarti asar, maghrib lah ya kan, isya bisa di rumah. Asar itu bisa pas kalian istirahat. Terus kalau maghrib kalian tinggal izin sama kapten dari setiap lantai itu kan ada kapten, jadi kalian tinggal izin aja, pas saya izin buat turun ke bawah untuk sholat maghrib dulu ya gitu, itu diizinin kok. Poin yang terakhir, capek nggak? Mungkin untuk kalian yang pertama kali part time bakal ngerasain yang namanya capek karena tubuh kalian belum dibiasakan untuk bekerja gitu. Tapi kalau kalian udah biasa part time pasti bakalan bilang biasa aja, udah biasa ini itu kan, karena tubuh kalian sudah terbiasa. Jadi pertanyaan capek apa enggak itu tergantung badan kalian dan part time pertama kali atau bukan. Kalau part time pertama kali itu kalian merasa capek, itu pantas saja karena badan kalian belum terbiasa dengan pencapaian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, support channel aku, like video ini, dan follow Instagram aku di @karenyulian_. Makasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Capek ngomong.